Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Susilo dari kelas IF17E. Sekarang saya akan menjelaskan materi sinkronisasi di mata kuliah Sistem Terdistribusi di pertemuan ke-6. Definisi sinkronisasi. Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuan utama sinkronisasi adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda (mutual exclusion), serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock dan starvation. Sinkronisasi umumnya dilakukan dengan bantuan perangkat sinkronisasi. Penyelesaian terhadap masalah ini sangat penting karena perkembangan teknologi sistem komputer menuju ke sistem multiprocessing, terdistribusi, dan paralel yang mengharuskan adanya proses-proses konkuren. Sinkronisasi clock. Algoritma untuk sinkronisasi dalam sistem terdistribusi memiliki beberapa sifat. Di antaranya informasi yang relevan tersebar di beberapa komputer. 2. Keputusan pembuatan proses hanya berdasarkan informasi lokal. Lalu ketiga, peristiwa kegagalan dengan penyebab tunggal di dalam sistem harus dihindarkan. Dan terakhir, keempat, tidak tersedianya clock atau sumber waktu global yang akurat. Sinkronisasi merupakan bagian penting untuk kerjasama dalam pemakaian sumber daya berbagi (sharing resources). Pengurutan kejadian dan kesepakatan clock tersebar. Contoh, tidak adanya kesepakatan clock global. Gambar di atas menggambarkan bahwa bila waktu pada output 0 adalah 2144, kemudian source kodenya dimodifikasi di komputer lain yang clocknya lebih lambat, sehingga waktu source kode adalah 2143. Karena source kode memiliki waktu yang lebih lama daripada file objeknya, maka make tidak akan melakukan rekompilasi. Sinkronisasi straightforward. Frekuensi detik clock logika tergantung dari nilai yang dimuat ke counter. Nilai ini yang menentukan resolusi clock. Interval waktu yang lebih kecil dari resolusi tidak dapat dibedakan. Laju pergeseran clock adalah perubahan offset antara clock dengan nominal referensi ideal per unit waktu yang diukur di referensi. Clock hardware hanya berupa nilai di dalam register, seperti nilai 32 bit yang kelak di rollover. Penanganan dilakukan dengan mengubah konstanta yang ditambahkan untuk memperoleh clock software yang biasanya berkisar di orde mikrodetik atau milidetik dari tanggal yang disepakati. Yang pertama, clock logika. Bisa dikatakan semua komputer memiliki rangkaian pencatat waktu, walaupun penggunaan kata clock sudah meluas. Kata yang lebih tepat adalah timer untuk merujuk komponen dari rangkaian tersebut. Timer ini menggunakan kristal quartz sebagai sumber frekuensinya. Walaupun frekuensi osilator pada osilator kristal biasanya stabil,
Tetap saja tidak mungkin menjamin bahwa semua kristal yang bekerja di berbagai komputer memiliki frekuensi yang persis sama. Selalu ada sedikit perbedaan yang terjadi dan mengakibatkan perbedaan waktu pula yang disebut clock skew. Berbagai algoritma telah dikembangkan untuk menangani sinkronisasi clock dan beberapa akan dibahas berikut ini. 2. Clock fisik. Pada beberapa sistem, waktu clock aktual menjadi penting. Contohnya real-time system. Untuk sistem ini diperlukan clock fisik eksternal karena alasan efisiensi dan redundansi. Clock fisik jamak biasanya digunakan yang mengakibatkan ada dua masalah muncul. Pertama, bagaimana mensinkronkan eksternal clock tersebut dengan clock sebenarnya. Kedua, bagaimana mensinkronkan antara clock yang ada. Sebelum membahas jawaban masalah di atas, terlebih dahulu dilihat bagaimana pengukuran waktu aktual dilakukan. Saat dimana matahari mencapai titik tertinggi di langit disebut transit of the sun dan terjadi di siang hari. Interval antara dua transit berturutan disebut solar day, sedangkan solar second didefinisikan tepat 1/86400 dari solar day. International Automatic Time, disingkat IAT, adalah rata-rata jumlah tik dari jam atom cesium 133 sejak tanggal 1 Januari 1958 dibagi 91926317770. Disebabkan waktu siang bertambah lama, TAI menjadi lebih lambat dibanding solar second. Untuk mengkoreksinya digunakan lap second dengan cara meloncati waktu TAI sehingga sama dengan solar second. Waktu yang telah dikoreksi ini disebut Universal Coordinate Time UTC. NIST memiliki beberapa stasiun radio gelombang pendek yang memancarkan pulsa pada setiap awal detik UTC yang dapat digunakan untuk sinkronisasi. Stasiun ini dikenal dengan nama WWWV. 3. Algoritma sinkronisasi clock. Frekuensi tick clock logika tergantung dari nilai yang dimuat ke counter. Nilai ini yang menentukan resolusi clock. Interval waktu yang lebih kecil dari resolusi tidak dapat dibedakan. Laju pergeseran clock adalah perubahan offset antara clock dengan nominal referensi ideal per unit waktu yang diukur di referensi. Clock hardware hanya berupa nilai di dalam register, seperti nilai 32 bit yang kelak di rollover. Penanganan dilakukan dengan mengubah konstanta yang ditambahkan untuk memperoleh clock software yang biasanya berkisar di orde mikrodetik atau milidetik dari tanggal yang disepakati. 4. Pengguna clock sinkron. Pelaksanaan sinkronisasi clock dalam skala luas terjadi baru-baru ini saja, yang salah satu teknologi enablingnya adalah internet. Dalam mungkin mensinkronkan jutaan clock dalam orde milidetik dengan UTC. Berbagai algoritma baru yang menggunakan clock sinkron mulai bermunculan. Berikut ini contohnya. Atmos One Message Delivery. Setiap pesan membawa pengenal koneksi dan timestamp. Untuk setiap koneksi, server menyimpan timestamp terbaru ke dalam tabel. Bila ada pesan masuk dengan timestamp yang lebih lama daripada timestamp yang disimpan, maka pesan tersebut akan ditolak dan dianggap sebagai duplikat.
Kedua, konsistensi cache berbasis clock. Konsistensi cache dalam file sistem tersebar menjadi perhatian karena setiap klien menginginkan cache file di lokal komputer. Bila dua komputer memodifikasi file secara bersamaan, berpotensi menyebabkan inkonsistensi. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.